Mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengumumkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal.
Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut,
Tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tarabrin menyebut tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tarabrin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, pada Minggu 31 Juli. Thomas Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Maijan Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengumumkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim.
Vada Turski merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vada Turski itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa, dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat.
Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, pada Minggu 31 Juli. Thomas Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin.
Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengumumkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran.
Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone.
Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas-Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis.
Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia.
Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Selesai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berhembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman.
Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji zirkon pada Januari 2020. Rudal zirkon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal zirkon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas Armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran.
Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone.
Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, pada Minggu 31 Juli. Thomas Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis.
Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Maijan Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia.
Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa, dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman.
Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas Armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas-Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menyatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengumumkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk.
Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang.
Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas Armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya.
Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut.
Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom.
Sedangkan peluncur Harpon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkap militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.
Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa, dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas Armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat
Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, pada Minggu 31 Juli. Thomas Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut.
Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Maijan Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral.
Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa, dalam pertemuan ini, kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya, setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup.
Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mengsabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas-Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menyatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir.
Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Maijan Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkap militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Maijan Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkap militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat
pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang.
Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas Armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya.
Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa, dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut.
Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia Vladimir Tabarin menyebut tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia Vladimir Tabarin menyebut tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat.
Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas-Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas.
Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia.
Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas Armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mengsabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas-Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin menyatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut.
Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Maijan Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral.
Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa, dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Selesai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah.
Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maijan Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam.
Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.
Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer Barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mengsabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, pada Minggu 31 Juli. Thomas Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi.
Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengumumkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal.
Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut,
Tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tarabrin menyebut tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tarabrin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer Barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, pada Minggu 31 Juli. Thomas Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim.
Vada Turski merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vada Turski itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat.
Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas-Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin.
Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia.
Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa, dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman.
Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas-Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya, Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk.
Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berhembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang.
Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, pada Minggu 31 Juli. Thomas Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya.
Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menyatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv. Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli, 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkapkan militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia. Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Seusai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut.
Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer Barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat.
Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, pada Minggu 31 Juli. Thomas Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara soal kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Moskow dengan NATO. Putin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh sampai pecah. Menurutnya, tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Presiden Putin mengatakan Rusia sangat patuh dengan perjanjian dunia soal penggunaan senjata. Meskipun ketegangan antara Rusia dengan NATO meningkat, Putin berpesan agar perang nuklir jangan sampai terjadi. Pasalnya, Putin menilai tidak akan pernah ada pemenang dalam perang nuklir. Dikutip dari Daily Mail, Rusia tetap menjamin keamanan karena pada dasarnya negara itu tidak bisa lepas dari komunitas dunia. Sebelumnya, ancaman terjadinya perang nuklir meningkat sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah. Konflik itu juga menimbulkan ketegangan antara Rusia dengan Barat karena dinilai ikut campur. Selama 5 bulan perang berlangsung, sekutu Putin berulang kali mengancam terjadinya perang nuklir dengan Barat. Namun, pada Senin 1 Agustus kemarin, Kremlin menerbitkan surat pernyataan bersama 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sepakat perang nuklir harus dihindari. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia karena pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Pernyataan itu menyebut bahwa senjata nuklir harus digunakan untuk tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang. Dua roket HIMARS dan rudal Harpoon kiriman Barat disebut telah dihancurkan pasukan Rusia. Selain itu, puluhan tentara Ukraina dan prajurit bayaran asing tewas dalam serangan tersebut. Kabar tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Major Igor Konashenko di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Diketahui dua senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Instalasi senjata HIMARS yang berada di komplek pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv pun dibom. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dalnik di wilayah Odessa. Rusia juga menyerang titik penempatan sementara Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Kharkiv.
Dalam serangan itu 200 pejuang Ukraina diduga tewas. Sebelumnya Kemenhan Rusia melaporkan dari tanggal 5 hingga 20 Juli 4 HIMARS dihancurkan pasukan Rusia di Ukraina. Keempat HIMARS tersebut disebut dihancurkan di lokasi yang berbeda. Selain HIMARS, Kemenhan juga mengungkap militernya menghancurkan sebuah gudang berisi lebih dari 100 rudal untuk sistem peluncur roket ganda HIMARS. Serangan itu diduga menewaskan 120 tentara yang menjaga gudang. Dengan serangan tersebut, HIMARS yang telah dihancurkan Rusia diperkirakan mencapai 6 sistem. Meski demikian, Ukraina dan pendukungnya membantah klaim Rusia tersebut. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim. Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi sudah tiba di Singapura dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Asia pada Senin 1 Agustus kemarin. Pelosi kemudian langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk membahas banyak hal. Dilansir oleh Tribun News via Channel News Asia, Pelosi dan 6 delegasi Amerika Serikat dijadwalkan berada di Singapura hingga Selasa 2 Agustus. Singapura jadi negara pertama yang dikunjungi Ketua DPR AS ini dalam rangkaian tur kedinasan di Asia. Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan pertemuan Pelosi dengan Halimah Yacob membahas soal pendidikan dan perluasan kerjasama bilateral. Disebutkan AS dan Singapura telah menjalin kemitraan yang sangat baik hingga saat ini. Tanya itu, keduanya juga berbincang soal cara mendorong kohesi sosial yang lebih besar di Singapura dan AS. Selain bertemu Halimah Yacob, Pelosi juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Sejumlah hal jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tak lupa dalam pertemuan ini kedua negara juga bertukar pandangan terkait kondisi terkini perang Ukraina-Rusia.
Setelah bertemu dengan Lee Hsien Loong dan Vivian Balakrishnan, Pelosi melanjutkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, serta Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Dalam pernyataannya setelah melakukan pertemuan dengan Pelosi, Wong berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di banyak bidang, termasuk ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Selesai dari Singapura, rencananya Pelosi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Meski begitu, berembus kabar Pelosi akan mengunjungi Taiwan. Kabar ini pun semakin membuat ketegangan AS dan China meningkat. Beijing juga sudah memberi peringatan rencana kunjungan Pelosi tersebut. Angkatan Laut Rusia sebentar lagi akan menerima rudal hipersonik Zircon. Hadirnya rudal tersebut diprediksi akan membuat armada laut Rusia semakin menguat. Moskow mengancam siapa saja yang mengganggu kedaulatan Rusia, maka akan mendapat balasan secepat kilat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal jelajah Zircon akan dikerahkan dalam beberapa bulan mendatang. Angkatan Laut Rusia kemungkinan akan melibatkan rudal tersebut untuk menghadapi ancaman termasuk Ukraina. Hadirnya rudal Zircon membuat Putin bangga karena telah mengubah Rusia menjadi negara dengan kekuatan laut yang besar. Nantinya rudal itu akan diangkut oleh kapal fregat Laksamana Gorskov. Hal terpenting menurut Putin adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia yang dapat merespons dengan cepat apabila ada ancaman. Dikutip dari Newsweek, Rusia pertama kali menguji Zircon pada Januari 2020. Rudal Zircon diklaim dapat meluncur dengan kecepatan hingga 6.000 mil per jam dan menyerang target dalam jarak 1.000 km. Meski begitu, klaim ini belum diumumkan secara terang-terangan oleh Kementerian Pertahanan. Adapun pengumuman Putin soal rudal Zircon muncul ketika Ukraina dan Rusia saling menuduh soal serangan. Pada Minggu 31 Juli kemarin, Rusia menuduh Ukraina menyerang markas armada Laut Hitam menggunakan drone. Laporkan mengakibatkan 5 orang terluka. Sementara itu, Ukraina menuduh Rusia telah membantai tawanan perang secara sadis. Pihaknya juga membantah tuduhan bahwa Ukraina telah menyerang markas laut Rusia menggunakan drone. Rusia menuduh NATO secara diam-diam membantu Ukraina dalam perekrutan tentara bayaran asing. Selain itu, sejumlah lembaga dan misi diplomatik Ukraina juga diduga ikut terlibat. Menurut Rusia, tindakan itu telah melanggar perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik. Sejauh ini, Rusia memantau secara ketat perekrutan tentara bayaran asing yang dilakukan oleh Ukraina. Hasil penyelidikan mengungkapkan sejumlah negara anggota NATO diam-diam mendukung upaya Kiev untuk merekrut tentara bayaran asing. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Vladimir Tabarin menyebut, tentara bayaran asing tersebut dikerahkan untuk berperang di sisi timur. Tabarin juga menuduh misi diplomatik Ukraina di luar negeri terlibat dalam perekrutan tentara bayaran. Padahal tindakan itu merupakan pelanggaran internasional termasuk Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dikutip dari Russia Today, ribuan tentara bayaran asing telah menanggapi panggilan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Moskow, hampir 7.000 tentara bayaran telah tiba di Ukraina sejak pecahnya konflik. Jumlah terbesar berasal dari Polandia, yakni 1.831 orang, Kanada 601 orang, Amerika Serikat 530 orang, Rumania 504 orang, dan Inggris 422 orang. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hanya 2.741 orang asing yang masih bertempur, sementara sisanya terbunuh atau kembali ke rumah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, baru-baru ini memperingatkan bahwa tentara bayaran tidak dilindungi hukum internasional. Apabila tertangkap musuh, mereka dapat dihukum penjara seumur hidup. Aksi kru penembak jitu dari kelompok penerbang Rusia terekam video saat melancarkan serangan di tengah invasi ke Ukraina. Pertempuran kelompok pro-Putin itu dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 30 Juli. Kru penembak jitu tersebut adalah bagian dari prajurit penerbangan distrik militer barat. Kru penembak jitu itu merupakan kelompok penerbang yang bertugas melakukan pengintaian visual, deteksi fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Kelompok penembak jitu ini juga mengintai dan mensabotase musuh dengan senjata penerbangan. Mereka tampak mengawal konvoi dan kargo militer sepanjang jalur serangan. Dari pantauan dalam video, penembak jitu tersebut mengidentifikasi titik tembak musuh saat patroli. Dari atas helikopter yang mereka pakai, bidikan senjata laras panjang mematikan juga terus standby membidik ke setiap sisi hutan yang mereka sisir. Mereka pun memantau pergerakan musuh dari atas. Tak hanya itu, mereka juga bersiaga untuk mengevakuasi personil yang mengalami situasi darurat di jalur darat. Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB menuding Rusia hendak menghapus Ukraina dari peta dunia. Menurut AS, hal ini terlihat dari cara Rusia yang meletakkan sejumlah pejabat proksi atau pemerintahan boneka di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dilansir oleh Kompas.com via Reuters, tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Minggu 31 Juli. Thomas-Greenfield menerangkan tudingan ini berdasarkan sikap Rusia terhadap wilayah Ukraina yang dicaploknya. Penempatan pejabat proksi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan referendum palsu atau dekret untuk bergabung dengan Rusia. Lebih lanjut, Thomas-Greenfield berujar hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Disebutkan, Lavrov dalam pidatonya di Liga Arab beberapa waktu lalu mengatakan tujuan Rusia adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tak dapat diterima. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh. Thomas Greenfield kemudian menyerukan seluruh negara tanpa menyebutkan Rusia untuk merangkul diplomasi. Ia bahkan menyebut tindakan Rusia ini sebagai hambatan bagi resolusi krisis. Presiden Vladimir Putin mengancam akan menggunakan rudal hipersonik Zircon untuk menyerang pihak yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina. Rudal tersebut dilaporkan akan dioperasikan pada bulan mendatang dan bisa menghancurkan musuh secepat kilat. Dikutip dari Newsweek, rudal hipersonik Zircon nantinya akan dioperasikan kapal perang Admiral Gosov. Hal ini disampaikan Vladimir Putin dalam pidatonya pada Hari Angkatan Laut Rusia di Pottenberg pada Minggu 31 Juli kemarin. Rudal hipersonik Zircon diketahui bisa menempuh jarak 1.500 km atau 932 mil ketika diluncurkan dari kapal permukaan. Rudal kilat ini pertama kali diuji coba pada tahun 2020 silam. Ancaman yang dikeluarkan oleh Putin ini menambah panasnya situasi perang Rusia-Ukraina. Pada hari perayaan Angkatan Laut tersebut, serangan pesawat tak berawak di Ukraina juga terjadi di markas Armada Laut Hitam di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.